Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Febrianti, saya dari RA5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS MK anti korupsi. Saya akan menjelaskan apa itu investigasi anti korupsi. Oke, lanjut saja ke pembahasannya. Korupsi merupakan masalah serius yang masih sering terjadi dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara, serta menghambat pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu, korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya upaya yang tegas dan keberlanjutan, salah satunya melalui investigasi anti korupsi. Investigasi anti korupsi dilakukan untuk mengungkap dugaan tindakan pidana korupsi berdasarkan fakta dan bukti yang ada, sehingga pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Melalui investigasi yang dilakukan secara profesional dan transparan, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi di masa depan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Apa itu investigasi anti korupsi? Investigasi anti korupsi adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk mencari, menemukan, dan membuktikan adanya tindakan korupsi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, data, dan bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi, seperti penyalahgunaan jabatan, suap, atau penggelapan dana. Investigasi anti korupsi biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang agar suatu kasus dapat dipastikan kebenarannya. Investigasi anti korupsi sangat penting karena menjadi langkah awal dalam proses penanganan kasus korupsi. Tanpa adanya investigasi yang baik, tindakan korupsi akan sulit terungkap dan pelaku tidak dapat diproses secara hukum. Selain untuk mengungkap pelaku, investigasi juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara korupsi dilakukan, serta faktor-faktor yang menyebabkan investigasi anti korupsi. Biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, atau lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tanpa proses investigasi yang baik dan akurat, kasus korupsi akan sulit diungkap secara tuntas dan pelaku tidak dapat diberi sanksi sesuai hukum. Investigasi anti korupsi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena menjadi langkah pertama untuk mengetahui apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan. Dengan adanya investigasi, pihak berwenang bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kuat seperti dokumen, rekaman, atau keterangan saksi, sehingga kasus korupsi dapat diungkap secara jelas. Tanpa investigasi yang tepat, tindak korupsi sulit dibuktikan dan pelaku bisa lolos dari hukum. Selain itu, investigasi juga membantu aparat mengetahui siapa saja yang terlibat, bagaimana cara korupsi dilakukan, dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan.
Semua informasi ini sangat penting agar tindakan hukum yang diambil tepat dan adil. Proses atau tahapan investigasi anti korupsi. Proses atau tahapan pelaksanaan investigasi anti korupsi biasanya dilakukan secara sistematis agar kasus korupsi bisa diungkap dengan tepat. Tahapan utamanya meliputi beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan informasi dan laporan dugaan korupsi. Yang kedua, analisis awal. Yang ketiga, pengumpulan bukti dan data. Yang keempat, penyusunan laporan hasil investigasi. Yang kelima, koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hambatan yang dihadapi oleh pelaksanaan investigasi anti korupsi. Pelaksanaan investigasi untuk memberantas korupsi sering menghadapi banyak hambatan yang membuat pengungkapan kasus menjadi sulit. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya keterbukaan informasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi sering menyembunyikan bukti, dokumen, atau transaksi penting, sehingga aparat kesulitan menelusuri kasus secara lengkap. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa investigasi anti korupsi adalah kegiatan penyelidikan untuk mencari dan membuktikan adanya tindakan korupsi. Investigasi ini penting karena menjadi langkah awal untuk mengungkap kasus korupsi, mengetahui pelaku, bukti, dan cara korupsi dilakukan. Agar investigasi korupsi lebih efektif, aparat perlu didukung pelatihan, teknologi, dan pendidikan yang memadai, serta pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan harus diperkuat. Partisipasi masyarakat juga penting melalui laporan yang aman, sementara kerangka hukum dan independensi lembaga harus dijaga. Dengan langkah-langkah ini, investigasi dapat berjalan lebih baik, memberantas korupsi, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini cukup tahu, jangan cari tahu. Kalau sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Bukan begitu, Ketua?